Halo, selamat siang teman-teman trader gold. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market gold untuk 1 minggu ke depan ya. Sekilas info aja ya teman-teman, saya udah punya sertifikat wakil penasehat berjangka dari Bapepti. Dan ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019, saya mulai mengamati pergerakan harga Bitcoin dan juga gold. Nah, di channel Sinergi Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD ya. Harapannya, semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi, jangan lupa untuk terus stay tune ya. Sekarang mari kita perhatikan chart gold berikut ini ya. Pada hari Jumat minggu lalu, tepatnya di tanggal 24 Juli, harga masih berada di area ini ya teman-teman. Saat itu, kita sudah membuat video analisis dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Dan sejauh ini, mapping dan analisis kita masih bekerja dengan sangat baik. Saya bilang di video tersebut, buat teman-teman yang mau mencari peluang entry buy, bisa mengamati area demand warna putih dan kotak yang warna biru di bawahnya. Mapping kita masih bekerja dengan baik ya. Harga gold sempat turun sampai area demand warna putih ini, kemudian memantul naik sekitar 900-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat pada video hari Jumat minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis lengkap mulai dari arah tren di big time frame hingga low time frame, dan saya juga akan menunjukkan area-area dan level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan. Jadi pastikan jangan skip videonya ya, karena bagian ini akan sangat penting untuk menentukan arah trading kita selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area-area dan level-level krusial yang perlu teman-teman perhatikan di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum saya membahas area dan level-level ini, saya mau lihat teman-teman untuk melihat gold secara lebih luas ya teman-teman. Kita coba lihat gold di time frame H4 ya teman-teman, dan kita akan coba zoom out ya. Nah, dengan view seperti ini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kemarin kita juga udah marking ya di video minggu lalu. Sebenarnya harga gold hanya bergerak sideways di antara area shape ungu ini sama area shape warna hijau ini ya. Jadi dia cuman bolak-balik di area ini ya teman-teman. Maka oleh karena itu kalau teman-teman ngelihat POV kayak gini, sebenarnya peluang entry yang paling oke dan low risk adalah ketika gold turun sampai area hijau ini, teman-teman cari entry buy. Di sini low risk karena stop loss-nya ini pendek ya. Dan untuk sell ini sebenarnya peluang entry yang paling oke ini di deket-deket area shape warna ungu ini ya, teman-teman ya. Ini untuk entry sell-nya. Nah, tapi kalau kita nunggu harga di ujung-ujung kan lama ya, mungkin kita bisa nggak entry-entry. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bedah ke time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Tapi ini teman-teman perlu lihat dan perlu gambar juga ya untuk area-area krusial ini ya. Jadi jika di kemudian hari harga gold misalnya turun-turun terus dekat-dekat area ini, nah ini bisa jadi peluang entry buy teman-teman. Atau kalau harga gold naik di dekat-dekat upper area sideways ini juga bisa menjadi peluang entry sell teman-teman. Nah, ini untuk area supply dan demand-nya ya teman-teman bisa gambar dulu. Untuk supply yang warna ungu di kisaran 4202.11 sampai 4234.87, dan untuk area demand yang di bawah 3969 sampai 3942 ya teman-teman. Nah, teman-teman gambar itu dulu ya. Nah, kemudian sekarang kita pergi ke time frame weekly ya teman-teman. Seperti yang udah saya bahas di video-video sebelumnya, teman-teman harus gambar area sideways yang ini ya teman-teman, yang dimana gold sedang bermain range di area ini berdasarkan time frame weekly ya. Ini areanya 4255 sampai 3994 ya. Jadi ini adalah area sideways sebelumnya di time frame weekly ya. Dulu gold pernah sideways di sekitaran bulan Oktober 2025 ya. Nah, ini area krusial kita ya, dan ini harga gold masih nyaman bermain di sini teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat juga di sebelum-sebelumnya ya, harga gold waktu di atas ini sempat turun ke bawah menuju memasuki area sideways ini ya. Kemudian dia mental sekitar 7.000-an pips, kemudian harga gold turun lagi. Di sini sampai dekat-dekat lower area sideways ini. Di sini harga gold mantul sekitar 3.500-an pips, kemudian harga gold
turun lagi masuk ke lower area sideways ini. Nah, dia mantul-mantul ya teman-teman, bisa lihat di time frame weekly di lower-lowernya harga mantul-mantul naik ya teman-teman, dan sampai saat ini harga belum breakout dari area sideways ini. Nah, kemudian area sideways selanjutnya yang perlu teman-teman gambar adalah ini ya, di 4464 sampai 4828. Ini area sideways yang di atas. Jadi kalau harga gold naik ya ke atas ini, area ini bisa menjadi tempat teman-teman untuk mencari peluang entry sell-nya. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman untuk struktur marketnya di time frame weekly ini untuk melihat arah di tren besarnya ya. Ini sebenarnya arahnya masih cenderung turun ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini masih belum membentuk pola higher high dan higher low ya untuk struktur marketnya ya. Ini masih turun. Tapi di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan ya. Gold ini kan membentuk low di sini ya teman-teman ya, di kisaran 3943. Kemudian harga naik ke sini. Nah, di titik high ini dia membentuk high di sini di 4201. Kemudian gold turun ke sini, di sini membentuk low di sini ya di 3957. Nah, low yang ada di sini ini lebih tinggi daripada low sebelumnya teman-teman. Kalau saya lihat pola seperti ini seperti pola setup untuk membentuk struktur market naik ya teman-teman. Jadi ketika harga gold nanti bisa break dari high yang ada di sini ya. Ini saya tandain dulu ya. Ini baru terbentuk soalnya di minggu lalu di 4205. Kalau dia break ini, maka ini struktur marketnya berubah menjadi naik ya teman-teman ya. Jadi kira-kira gini gambarnya. Nah, jadi kalau yang ini di break, jadi struktur marketnya nanti kan bisa seperti ini ya. Dan ini sudah membentuk struktur market bullish atau naik ya teman-teman, karena sudah membentuk pattern higher high ya dan juga higher low teman-teman. Nah, kalau ini sudah terbentuk pattern naik, maka arah di time frame weekly ini udah mulai naik nih. Jadi kita perlu waspada dan kita bisa mencari opportunity atau peluang mencari entry buy-nya ya teman-teman. Nah, itu yang perlu kita perhatikan untuk gold ke depannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya gold ternyata nggak break high ini dan ternyata dia bergerak turun, nah maka teman-teman area sideways yang perlu teman-teman perhatikan ini ada di bawah ini ada 3 area sideways yang paling dekat ya. Ini digambar based on time frame daily ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa gambar dulu untuk areanya ya. Siapa tahu gold nanti ke depannya dia bisa turun ke bawah. Nah, maka ini area sideways-nya teman-teman ya. Nah, ini yang ini dari sini ya. Ini sebelumnya dia masih perawan ya, belum disentuh. Nah, jadi kalau gold turun ke sini ya, ini bisa menjadi peluang entry buy teman-teman. Areanya catat ya 3883 sampai 3817 ya, teman-teman gambar dulu. Nah, di bawahnya lagi ini ada area sideways, ini nggak terlalu lebar range-nya di 3764 sampai 3719, dan area sideways yang paling dekat selanjutnya di kisaran 3691 sampai 3619. Nah, tapi sekali lagi ya, di video-video sebelumnya saya udah sering ingetin ke teman-teman kalau misalnya harga gold turun dan memasuki area ini, bukan berarti kita langsung entry buy ya, tapi kita harus konfirmasi dulu dengan price action yang muncul ketika harga memasuki area ini. Nah, price actionnya paling enggak teman-teman bisa amatin di time frame 15 menit atau 5 menit ya. Kalau misalnya ada kayak bullish engulfing atau bearish engulfing, atau malah di 5 menit sudah membentuk struktur market turun, maka itu adalah trigger kita untuk entry ya teman-teman. Kalau belum ada price action sebaiknya dihindarin ya. Karena kalau marketnya lagi kencang, misalnya lagi bearish gini ya, ini kan udah memasuki area misalnya teman-teman buy gitu ya. Ini time frame 5 menit masih bearish, bisa-bisa next candle 5 menit bisa bearish gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman masuk cuman berdasarkan area doang tanpa ada konfirmasi price action. Oke, jadi teman-teman udah gambar ya untuk area-areanya. Sekarang kita lihat di time frame daily ya. Kalau di time frame daily untuk arah struktur marketnya juga sama. Ini sebenarnya masih cenderung turun ya teman-teman. Habis dia struktur marketnya turun, ini dia terlihat sideways ya teman-teman. Jadi dia gold main di sini-sini aja. Dia belum membentuk struktur market naik gitu ya. Dan dia juga belum membentuk struktur turun lagi ya teman-teman. Jadi dia masih sideways di sini-sini aja. Nah, gold kalau misalnya mau membentuk struktur market naik, itu tadi ya, sama kayak di time frame weekly, dia harus bisa break di atas 4202 ya, baru struktur marketnya di time frame daily arahnya mulai naik. Atau kalau mau dia lanjut turun, paling enggak struktur market gold ya di kisaran 3942 ini harus di break ya, baru ini dia lanjut turun lagi teman-teman.
Kalau enggak, kemungkinan besar gold cuma sideways di situ-situ aja ya teman-teman. Nah sekarang kita turun ke time frame H4 ya teman-teman untuk melihat arah tren terakhirnya ya. Untuk arah tren terakhirnya ini sudah mulai naik ya teman-teman. Gold sudah membentuk struktur market naik di sini ya. Jadi harga gold yang turun ini kemungkinan besar cuman koreksi, kita bisa mencari peluang entry buy teman-teman. Nah kalau berdasarkan time frame H4 sebenarnya peluang entry buy terbaik di dekat-dekat higher low di sini ya teman-teman, di kisaran 4028. Cuman ini kan masih terlalu jauh ya, masih kurang 450-an pips lagi. Kita bisa breakdown lagi ke time frame 1 jam. Nah di 1 jam baru kelihatan ya teman-teman. Di sini saya gambar trend line naik dan di sini juga ada area demand ya berdasarkan time frame H1, ini yang warna biru ya. Kalau yang warna merah ini area demand berdasarkan time frame 30 menit ya. Ini saya turun ke 30 menit ya teman-teman. Nah ini kelihatan ya, ini area demand-nya di sini 30 menit. Ini juga yang warna merah di bawah, ini berdasarkan time frame 30 menit. Ini ada area demand teman-teman di sini ya, yang warna merah. Kalau yang warna biru ini berdasarkan time frame H1 ya. Di sini adalah area demand-nya. Sorry, ini saya adjust dulu ya time frame H1 ini kira-kira di sini ya. Nah ini sementara harga udah mulai masukin area ini bisa jadi peluang entry buy kita di sini. Nanti kalau harga masuk di sini kita tunggu konfirmasi di time frame kecilnya ya teman-teman, mungkin di 5 menit ya. Kalau ada candle bullish engulfing, ini kita bisa entry dengan stop loss karena ini jaraknya berdekatan ya area demand-nya. Jadi sekalian stop loss yang ideal sebenarnya di bawah low terakhir yang ada di sini teman-teman, 4059. Nah ini bisa dijadiin tempat stop lossnya teman-teman ya di bawah ini ya. Dan kalau kita turun ke M5 menit ya, ya sebaiknya sebenarnya entry-nya kalau yang mau low risk ya tunggu harga gold turun deket-deket sini ya, biar SL-nya agak deket ya. Cuman ya itu tadi kendalanya kita kita juga nggak akan tahu ya apakah dia bisa mantul di sini terus dia lanjut naik lagi, atau mungkin dia masih turun dulu ke sini misalnya baru ada pattern rejection ya, misalnya kayak bullish pin bar atau bullish engulfing atau mungkin morning star, baru dia mantul di bawah-bawah sini gitu ya. Nah itu harus teman-teman perhatikan ya. Nah ini untuk area entry buy-nya teman-teman bisa gambar ya di berapa nih 47.8 sampai 46.8, ini yang time frame H1, yang time frame 30 menit ini 46.7-an sampai 40.60. Cara lihatnya gampang ya teman-teman, ini teman-teman lihat body candlestick-nya aja ya. Nah ini dia sideways di sini, ini juga body candlestick-nya aja teman-teman lihat, dia misah ya ini body candle-nya. Nah ini juga sama, ini body candle-nya yang bearish ini lihat teman-teman ya. Dia naik sideways sebentar, terus di sini dia lanjut trending lagi. Nah ini area sideways-nya di time frame 30 menit. Ini di kisaran 44.5 sampai 43.8, kemudian bawahnya lagi di kisaran 43.7 sampai 42.8 ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ya gold ya, kalau kita zoom out ya di time frame 30 menit ya, dia cuman bolak-balik aja ya, dia naik turun naik turun naik turun, nanti mungkin dari sini bisa naik lagi gitu ya, mungkin turunnya juga bisa dalam, nanti habis turunnya dalam belok naiknya juga lumayan kayak gitu-gitu ya. Nah ini sebenarnya tadi di time frame H1 ini ada peluang ya teman-teman, jadi ketika harga gold naik di sini trending, dan trending ini area supply kita yang di time frame H1 sebelumnya ini juga masih direspon ya. Harga belum bisa break area ini, jadi dia ada wick ya, ada buntut-buntut atas di sini, nggak bisa masuk sini juga. Dan kalau teman-teman lihat jajaran candlestick-nya ini dia sideways ya teman-teman. Teman-teman perhatikan body candle-nya nih. Jadi dari sini dia rata ya, dia sideways gini. Ntar saya kecilin dulu deh. Prosesnya gini teman-teman. Nah dia sideways kan nih, body candle-nya rata ya di sini. Kita kasih areanya gini. Nah ketika candlenya keluar seperti ini dan dia close candlenya di bawah area sideways sebelumnya, ini artinya sudah mau trending. Nah kalau trending, ketika harga retest lagi ke atas, ini kita bisa mencari peluang entry sell teman-teman. Nah ini udah di retest sekali ya di sini. Nah cari peluang entry sellnya teman-teman bisa turun ke low time frame ya, 15 menit atau mungkin 5 menit ya. Nah dia kan nih udah keluar gitu ya, dia retest. Nah di sini ada rejection candle teman-teman ya, dia bullish di reject, kemudian dia coba naik, kemudian di sini doji dan dikonfirmasi oleh candle bearish yang kuat ya teman-teman. Nah kita bisa entry sell di sini sebenarnya, atau ketika naik ada rejection kita bisa sell di sini ya teman-teman. Harga lanjut bergerak turun, jadi gitu ya untuk menyikapinya.
area sideways di time frame H1 teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk area supply yang atas nih teman-teman bisa gambar ya. Ini di 4117 sampai 4134 ya teman-teman. Dan untuk area supply selanjutnya di atas ini di 4148 sampai 4165. Dan ini area sideways yang di bawah ya, atau area demand ini yang gede ini juga belum di break, itu di 4025 sampai 3994 ya teman-teman. Nah ini area demand yang bawah ini lowernya bertepatan dengan lower area sideways yang di time frame weekly yang kita gambar tadi ya teman-teman, yang warna abu-abu ini ya. Harga masih bermain di kisaran area sideways weekly sebelumnya ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat. Nah biasanya kalau ada sideways seperti ini ya, ini kalau misalnya breakout, ini mungkin naiknya bisa kencang ya teman-teman. Entah itu naik ke atas atau mungkin turun ke bawah cukup dalam teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman waspadain. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.